Konversi fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu sumber kerusakan hutan di Indonesia. Namun sebaliknya, sektor ini juga masih menjadi andalan. Tidak kurang 96 triliun rupiah masuk ke pundi-pundi negara setiap tahunnya. Dalam upaya memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit, pemerintah akan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha dan akan memutihkan sekitar 3,3 juta hektar lahan sawit. Semakin bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan konsumsi minyak kelapa sawit untuk kebutuhan energi, makanan, maupun kosmetik mengalami peningkatan, sehingga mendorong ekspansi perkebunan kelapa sawit untuk memenuhi permintaan. Namun, apabila pada praktiknya terdapat pengelolaan atau konversi lahan yang buruk, dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, di mana pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian berupa biaya perbaikan lingkungan. Alih fungsi lahan, atau dapat juga disebut sebagai konversi lahan, merupakan perubahan sebagian atau seluruh penggunaan lahan dari satu tujuan ke tujuan lainnya. Di banyak bagian dunia, alih fungsi lahan menjadi lahan sawit telah menjadi isu yang sangat mendesak. Indonesia menduduki posisi pertama sebagai produsen minyak sawit dunia pada periode 2022-2023 yang diperkirakan oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat. Data menunjukkan bahwa tutupan perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 16,24 juta hektar. Namun, pada praktiknya, penghancuran lahan besar-besaran untuk membuka perkebunan kelapa sawit menimbulkan kekhawatiran terhadap dampak kerusakan yang terjadi. Sekitar 16% hutan yang dihancurkan di Indonesia berkaitan langsung dengan industri perkebunan sawit. Dan salah satu pulau yang paling terdampak adalah Kalimantan. Sejak tahun 2005 hingga 2015, 2,1 juta hektar hutan di Kalimantan hilang akibat perkebunan kelapa sawit. Berikut merupakan perubahan luas lahan di Kalimantan menjadi lahan perkebunan sawit. Luas total ekspansi kelapa sawit pada tahun 2018 menjadi 53.200 km persegi. Perubahan tata guna lahan tentu akan menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif dari adanya perkebunan kelapa sawit diantaranya pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, membuka lapangan pekerjaan hingga meningkatkan penerimaan devisa negara. Namun ada pula dampak negatif yang ditimbulkan dari kerusakan yang dihasilkan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Secara ekonomi, sawit adalah komoditas bernilai tinggi, tetapi kerusakan alih fungsi lahan dapat merusak mata pencaharian masyarakat setempat yang bergantung pada hutan. Ratusan warga dari Kesultanan Kutawaringin bersama sejumlah ormas Kutawaringin Barat menggeruduk lahan perkebunan sawit di Desa Umpang, Kecamatan Arut Selatan. Kerusakan alih fungsi lahan seringkali memicu konflik sosial dan konflik lahan di antara masyarakat setempat, perusahaan perkebunan, dan pemerintah. Tidak ada analisis perencanaan perizinan yang berbasis tata ruang yang efektif untuk mengendalikan usaha perkebunan kelapa sawit. Peraturan perizinan yang ada belum bisa mengatur secara efektif dalam koordinasi lintas lembaga dalam penerbitan dan pengendalian izin di sektor perkebunan. Hal ini berdampak sebagai berikut. Pembukaan lahan hutan secara masif juga dapat mengakibatkan hilangnya habitat bagi flora dan fauna. Dari dampak-dampak tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus alih fungsi lahan ini menimbulkan suatu eksternalitas. Eksternalitas adalah pengaruh atau dampak atau efek samping yang diterima oleh beberapa pihak akibat dari kegiatan ekonomi, baik produksi, konsumsi, atau pertukaran yang dilakukan oleh pihak lain. Eksternalitas dapat bersifat menguntungkan atau merugikan. Dalam kasus ini, jenis eksternalitas yang ditimbulkan adalah multidirectional externality, di mana tindakan agen ekonomi menimbulkan dampak yang beragam pada berbagai pihak sekaligus. Saat ini hanya 20% komoditas minyak sawit yang dalam pengelolaannya memenuhi kriteria berkelanjutan. Dengan kata lain, terdapat 80% minyak sawit yang proses produksinya merusak lingkungan.
Kebijakan yang lebih tegas diperlukan untuk mengatur produksi minyak sawit agar tidak merusak lingkungan. Mendorong praktik perkembangan kelapa sawit yang berkelanjutan yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat adalah langkah yang penting. Pemerintah juga perlu menerapkan regulasi yang ketat dan memastikan penegakan hukum yang kuat untuk melindungi hutan dan masyarakat setempat. Alih fungsi lahan menjadi lahan sawit adalah masalah yang mempengaruhi kita semua. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita dapat membantu melindungi hutan, memperbaiki kerusakan yang telah terjadi, dan menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan.